Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik nano-wound dressing sebagai antibakteri dengan judul analisis performa pelepasan zat aktif dan aktivitas antibakteri pada sistem nano-wound dressing. Di next. Nah, adapun anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Zalfaiz Zihar Nusalsabila, ada Asti Agustin, Dia Ayu, Hazwa Novia, Putri Ameliani, dan Salsabila Tohira. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuki penjelasan mengenai identifikasi masalah. Jadi sebelum kita menulis laporan, kita harus mengenali nih masalah-masalah atau isu-isu yang kerap terjadi pada wound dressing. Jadi kami sudah mengumpulkan beberapa masalah atau isu terkait wound dressing. Yang pertama itu ada krisis infeksi dan resistensi, di mana bakteri patogen pada luka kronis itu semakin resisten terhadap pengobatan konvensional. Kenapa bisa terjadi bakteri patogen itu resisten ke pengobatan konvensional? Ini karena penggunaan antibiotik secara tidak tepat, sehingga memicu bakteri patogen itu bermutasi dan mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang baru. Seperti mereka itu membentuk biofilm atau lapisan lendir, perlindungan pertahanan diri mereka kuat gitu. Terus kedua itu kelemahan pembalut atau plester tradisional. Yang seperti kita tahu, plester-plester yang tradisional itu seperti plester yang ada di warung-warung itu. Nah, itu mereka kan plester itu kan terbuat dari berbahan kasa biasa, yang dimana fungsinya itu hanya melindungi fisik tanpa ada unsur obat atau bisa menyembuhkan atau membunuh bakteri. Terus yang ketiga itu adalah masalah burst release. Apa sih burst release itu? Nah, burst release itu adalah sistem nano sering melepaskan obat terlalu cepat di awal, sehingga memicu efek racun atau sitotoksitas dan membuat si obat itu cepat habis gitu. Jadi bakterinya itu masih ada, masih berkembang biak, namun obat itu sudah habis gitu. Terus yang kedua itu mengapa penelitian ini penting? Seperti yang kita tahu, teknologi nano itu sangat-sangat tren gitu ya di bidang manufaktur atau bidang biomedis itu sendiri. Jadi integrasi teknologi nano dengan wound dressing ini menawarkan harapan besar. Namun ada hambatannya, yaitu ketidakstabilan pelepasan zat aktif. Nah, ketidakstabilan pelepasan zat aktif ini bisa berupa burst release tadi yang melepaskan obat terlalu cepat, ataupun penggunaan antibiotik yang tidak tepat gitu, kayak tadi yang pengobatan konvensional tadi, sehingga memicu bakteri atau patogen itu bermutasi. Nah, solusinya itu adalah agar stabil kita menggunakan pelepasan yang terkontrol atau sustain release gitu. Jadi tanpa kinetika pelepasan yang terkontrol atau sustain release ini, aktivitas antibakteri tidak akan bertahan lama untuk membunuh bakteri secara tuntas. Jadi dari beberapa masalah-masalah yang sudah kami kumpulkan, terdapat solusi penelitian gitu. Yang pertama itu menganalisis profil kinetika pelepasan zat aktif dari sistem nano. Dan yang kedua itu menghubungkan performa pelepasan tersebut dengan aktivitas antibakteri yang jangka panjang. Next, selanjutnya akan dibahas studi literatur yang akan dibahas oleh Dia Ayu. Selanjutnya, studi literatur. Pada sintetis hasil literatur, dari beberapa jurnal yang sudah dikaji, sistem nano wound dressing yang paling banyak digunakan adalah nanofiber dan nanocoat dressing. Dua sistem ini banyak dipakai karena bisa menjadi pembawa zat aktif dan membantu pelepasannya di area luka. Kemudian zat aktif yang digunakan juga beragam, ada yang berasal dari bahan alam seperti clove oil dan honey.
Ada yang berupa antibiotik seperti mupirocin dan chloramphenicol. Dan ada juga nanopartikel seperti ZNO. Jadi tidak hanya dari satu jenis bahan, tetapi dilihat dari kemampuan aktif seperti zat aktif tersebut untuk dilepaskan untuk memberi efek antibakteri. Kemudian pelepasan zat aktif dianalisis dari durasi rilis, presentasi rilis, dan pola pelepasannya. Untuk aktivitas antibakteri, bakteri yang sering diuji yaitu Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Parameter pendukung seperti swelling, biokompatibilitas, antibiofilm, dan wound closure tetap dilihat untuk menilai apakah dressing ini layak sebagai sistem perawatan luka. Next. Yang selanjutnya ada research gap dan novelty. Dari hasil literatur, kemampuan antibakteri nano-wound dressing sebenarnya sudah banyak dibuktikan. Gap-nya ada pada hubungan antara pelepasan zat aktif dan efektivitas antibakteri yang belum selalu dijelaskan secara mendetail. Selain itu, bakteri yang paling sering diuji masih Staphylococcus aureus dan E. coli saja. Sementara itu, aeruginosa dan biofilm belum selalu dibahas, padahal keduanya penting pada luka kronis. Metode uji antar jurnal juga berbeda-beda, seperti zona hambat, bacterial killing, bakteriolon, dan antibiofilm, sehingga hasilnya tidak bisa langsung dibandingkan secara mentah. Novelty dari proyek ini adalah analisisnya diarahkan untuk menghubungkan performa pelepasan zat aktif dengan aktivitas antibakteri dalam satu sistem nano-wound dressing. Jadi, pembahasannya tidak hanya berhenti pada klaim antibakteri, tetapi juga melihat rilis, jenis bakteri uji, metode uji, dan parameter seperti swelling, biokompatibilitas, serta wound closure. Next.
Oke, selanjutnya ada simulasi dan implementasi, di mana simulasi ini fokusnya yang pertama menganalisis pelepasan zat aktif dari matriks nano-one dressing. Yang kedua, menilai aktivitas antibakteri terhadap bakteri penyebab infeksi luka. Dan yang terakhir, menghubungkan profil pelepasan zat aktif dengan kemampuan menekan pertumbuhan bakteri. Jadi, arah implementasi kita itu adalah simulasi dilakukan berbasis data literatur, bukan uji lab secara langsung. Jadi data utama yang digunakan itu nanti ada drug release, aktivitas antibakteri, absorpsi cairan, zona hambat, dan produksi bakteri. Dan cepat terkontrol dan proses regenerasi jaringan dapat berlangsung secara optimal. Oke, next. Nah, lalu ada alur kerja sistem yang disimulasikan. Yang pertama itu nano-one dressing adalah struktur matriks nano apa sih yang ideal gitu untuk mencegah burst release. Jadi ada dua poin penting yang kita harus pahami. Yang pertama itu ada struktur material. Pasti mic-nya bocor. Oke, maaf, lanjut. Jadi, ada alur kerja sistem yang disimulasikan, yaitu yang pertama, nano-one dressing ditempelkan pada luka terinfeksi, kedua, eksudat luka diserap oleh matriks hidrogel ataupun scaffold, yang ketiga, matriks terhidrasi dan membuka jalur difusi zat aktif. Yang keempat, zat aktif itu keluar secara bertahap menuju area luka. Yang kelima, zat aktif berinteraksi dengan bakteri. Yang keenam, pertumbuhan bakteri menurun. Yang terakhir adalah lingkungan luka itu akan menjadi lebih stabil dan mendukung regenerasi jaringan. Jadi, bakteri targetnya itu ada 3. Maaf, sebelumnya masih ada. Jadi, bakteri targetnya itu ada 3. Yang pertama itu ada Staphylococcus aureus. Yang kedua ada Escherichia coli, dan yang terakhir ada Pseudomonas aeruginosa. Oke, next. Nah, di mana simulasi kita itu ada simulasi pelepasan zat aktif, di mana pelepasan zat aktif itu menjadi parameter utama karena sistem nano-one dressing itu mampu menghindari burst release, di mana yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, pelepasan itu terlalu cepat dapat membuat zat aktif cepat habis, sedangkan pelepasan yang terlalu lambat dapat menurunkan efektivitas antibakteri. Seperti terlihat dalam tabel itu ada pelepasan cepat, menengah, dan panjang. Jadi intinya pola pelepasan terbaik itu bukan yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu tetap bertahan secara bertahap. Oke, next. Lalu ada simulasi aktivitas antibakteri, di mana aktivitas antibakteri itu dianalisis melalui data zona hambat, bacterial killing, inhibisi bakteri, dan antibiofilm. Nah, jadi zat aktif bakteri itu dengan merusak membran bakterinya, mengganggu metabolisme selnya, terus menyuros, serta menghambat sintensitas DNA dan proteinnya. Jadi intinya itu sistem nanti itu akan yang berbasis nanofiber dan nanokomposit itu akan menunjukkan potensi kuat sebagai balutan luka antibakteri. Oke, next. Nah, hubungan antara zat aktif dan efek antibakteri itu adalah di mana pelepasan zat aktif itu yang stabil akan membuat lukanya itu menerima paparan antibakteri yang lebih lama. Jadi paparan ini itu akan membantu menurunkan jumlah bakteri, mengurangi resiko infeksi, dan membuat fase inflamasi lebih terkendali. Jadi hubungan kerja sistem itu yang pertama ada eksudat diserap oleh matriks, zat aktif keluar secara bertahap, bakteri mengalami kerusakan sel, jumlah bakteri menurun, inflamasi lebih terkendali, fibroblast dan keratinosit lebih mudah bekerja, serta proses penutupan luka itu menjadi lebih optimal. Jadi sistem itu tidak hanya menekan bakteri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan luka yang lebih mendukung
penyembuhannya. Oke, next. Jadi, hasil akhir yang kita dapat dari simulasi dan implementasi itu adalah yang pertama, sistem nano-wound dressing itu antibakteri akan bekerja melalui penyerapan eksudat, pelepasan zat aktif, dan penghambatan bakterinya. Lalu yang kedua, pelepasan zat aktif itu harus berlangsung secara terkontrol agar tidak terjadi burst release berlebihan. Yang ketiga, data literatur itu menunjukkan pelepasan zat aktif itu dapat berlangsung dari 8 hingga 125 jam tergantung jenis sistem yang kita gunakan itu apa. Yang keempat itu aktivitas antibakteri itu terlihat kuat terhadap S. aureus E. coli dan P. aeruginosa. Dan yang terakhir adalah rancangan paling ideal adalah sistem yang seimbang antara pelepasan zat aktif, aktivitas antibakteri, absorpsi cairan, dan dukungan penyembuhan luka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nano-wound dressing itu berpotensi menjadi balutan luka aktif yang tidak hanya melindungi luka, tetapi juga melepaskan zat antibakteri secara bertahap dan membantu proses regenerasi jaringannya. Oke. Next, bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk analisis datanya, di sini ada grafik yang pertama, yaitu grafik profil kinetika pelepasan zat aktif drug release profile. Nah, grafik ini itu memetakan perbandingan pola pelepasan zat aktif dari 4 kelompok sistem matriks pembawa nano berdasarkan klaster durasi waktu yang berbeda, yaitu ada cepat, menengah, panjang, hingga sangat panjang. Nah, pola pelepasan yang cepat itu atau burst release itu ditunjukkan oleh grafik chloramphenicol. Itu yang warna titik-titik yang warna merah itu. Nah, itu tuh melonjaknya sangat curam di awal hingga mencapai 80% dalam 8 jam pertama. Terus memberikan respon terapeutik instan yang efektif untuk menekan lonjakan awal bakteri di area luka meskipun beresiko cepat habis. Sebaliknya, di grafik ginger tim ekstrak atau yang warna kuning itu menampilkan kelengkungan menengah yang melandai secara bertahap hingga 72 jam, menjadikannya sangat seimbang dalam mengawal fase inflamasi akut selama 3 hari berturut-turut. Sementara itu, pola pelepasan panjang dan sangat panjang itu dipresentasikan secara ideal oleh mupirocin, itu yang warna biru, dia 120 jam, dan honey atau madu yang warna titik-titik warna hijau itu 125 jam. Nah, melalui kurva landai yang bergerak konstan dan stabil selama lebih dari 5 hari. Kelengkungan jangka panjang ini membuktikan keberhasilan struktur matriks nano dalam mengendalikan difusi zat aktif agar tetap berada dalam rentang dosis terapeutik yang aman tanpa memicu efek toksik lokal, menjadikannya pilihan paling optimal untuk mendukung regenerasi jaringan pada kasus luka kronis atau luka diabetik, tanpa perlu terlalu sering mengganti balutan. Boleh di next. Nah, untuk yang kedua, ini ada grafik efektivitas hambatan antibakteri maksimal. Grafik batang ini menyajikan performa daya hambat tertinggi terhadap bakteri patogen target, yaitu ada S. aureus dan E. coli. Berdasarkan data kuantitatif dari berbagai literatur utama di dalam dokumen. Nah, dari ketiga grafik ini, itu terlihat perbandingan performa superior dari 3 formulasi penutup luka berbasis nanoteknologi yang secara konsisten mencatat efisiensi daya hambat sangat tinggi di atas 93% terhadap patogen utama luka. Grafik batang pertama menunjukkan bahwa formulasi madu atau honey oleh Gasti et al. 2023, itu yang warna biru, berhasil mencapai efektivitas tertinggi sebesar 99,9% dalam mencegah pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli secara simultan. Hasil ini diikuti secara kompetitif oleh sistem PCL atau COS yang membawa
quercetin atau rutin dari penelitian Zhou et al. 2021 dan tingkat inhibisi kuat sebesar 98,8% terhadap bakteri gram positif S. aureus dalam kurun waktu 12 jam kontak. Sementara itu, grafik ketiga yang warna kuning menampilkan formulasi mupirocin atau sol atau SPI oleh Jani et al. 2024 yang menorehkan presentase bacterial killing sebesar 93,06% terhadap S. aureus. Jadi secara keseluruhan, visualisasi pada grafik ini itu membuktikan secara empiris bahwa integrasi agen aktif, baik senyawa alam maupun antibiotik spesifik, ke dalam matriks berstruktur nano mampu menghasilkan kapasitas bakterisida yang luar biasa sehingga sangat valid dan diandalkan untuk menekan resiko kolonisasi bakteri dan mempercepat fase penyembuhan jaringan luka terinfeksi. Materi selanjutnya akan dilanjut dengan Hazwa. Untuk selanjutnya itu ada parameter performa utama, yang dimana di sini itu ada 4 parameter. Yang pertama itu aktivitas antibakteri dan antimikroba, yang dimana ini diukur dengan mengamati diameter zona penghambatan, persentase pengurangan bakteri, atau lama waktu pencegahan pembentukan biofilm dalam hitungan hari. Yang kedua itu ada kinetika pelepasan zat aktif terkontrol atau release profile R, diukur melalui pengumpulan persentase pelepasan zat aktif atau obat dalam jangka waktu tertentu dalam hitungan jam. Terus yang ketiga itu ada kapasitas penyerapan cairan dan pembengkakan, yang dimana ini tuh diukur berdasarkan persentase penyerapan air yang menyerupai luka atau kemampuan penyerapan air untuk menjaga kelembapan mikro lingkungan di sekitar luka. Dan yang keempat ada viabilitas sel dan biokompatibilitas, di mana persentase sel kulit sehat yang tetap hidup telah berinteraksi dengan material pembawa nano. Dan next itu ada efisiensi sistem. Dan di sini tuh ada tiga hal dalam efisiensi sistem. Yang pertama itu ada analisis efisiensi antibakteri jangka panjang, yang dimana terjadi energi muatan positif kationik citosan dengan pelepasan senyawa aktif tanaman. Terus ada penambahan ZNO memberikan efisiensi tambahan berupa hambatan biofilm. Lalu ada formulasi pada jurnal 9 yang menghasilkan zona hambat unggul. Yang kedua itu ada kinetika pelepasan dan solusi burst release, menekankan kelanjutan burst release konvensional dan struktur nanofiber berpori yang bertindak sebagai barrier fisik untuk menjaga kestabilan dosis pada jendela terapeutik yang aman. Dan yang ketiga itu ada efisiensi pengkondisian mikrolingkungan atau swelling ratio, yang dimana sistem ini bekerja ganda secara efisien, yaitu untuk mencegah maserasi luka akibat eksudat berlebih sekaligus mengunci kelembapan optimal untuk mempercepat migrasi sel kulit yang baru. Dan yang terakhir itu ada validasi traktor, yang dimana di sini itu ada 2 parameter validasi. Yang pertama itu validasi fase inflamasi menuju proliferasi, yang dimana hipotesis ini mengemukakan bahwa bila bakteri ditekan secara terus-menerus dan kelembapan tetap terjaga, maka fase inflamasi luka akan lebih cepat selesai dan akan memicu fase proliferasi sel. Yang kedua ada validasi histopatologi, yang dimana analisis jaringan yang mengacu pada jurnal 4, 6, dan 8 membuktikan secara fisik terjadi macam yang menunjukkan bahwa sistem nano-one dressing berfungsi dengan baik dan memenuhi kriteria kompatibilitas. Baik, itu mungkin tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk 2 orang tercepat yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama bisa ditanyakan oleh Asyifatul Qalbi. Baik,
Saya Esyifa Tokalbi, izin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa parameter kapasitas absorpsi itu yang tinggi pada komponen nanodressing dianggap krusial dalam mempercepat transisi dari fase inflamasi ke fase proliferasi luka? Jelaskan kenapa. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu. Selanjutnya ada Fatima Nayara, bisa ditanyakan pertanyaan berikutnya. Oke, aku mau nanya ini guys. Gimana sih struktur matriks dari nano wound dressing yang kalian analisis itu? Nah, itu tuh bisa mengatasi kegagalan klinis akibat fenomena burst release nggak? Dan apa signifikasinya terhadap efisiensi eliminasi dari bakterinya itu? Terima kasih. Kedengeran nggak guys suaranya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Fatima. Baik, aku izin menjawab untuk pertanyaan dari Asyifatul. Jadi kenapa sih parameter kapasitas absorpsi yang tinggi pada komponen nanodressing itu dianggap krusial dalam mempercepat transisi dari fase inflamasi ke fase proliferasi luka? Jadi karena kapasitas absorpsi cairan yang tinggi itu, yang pada beberapa komposit nanofiber itu yang mampu mencapai angka ekstrim hingga 99,54% itu dapat berperan penting dalam menyerap eksudat luka secara optimal dan menjaga kelembapan mikro lingkungan lokal, yang dimana itu tanpa memicu maserasi jaringan. Nah, kondisi itu secara simultan dapat memfasilitasi difusi agen antibakteri aktif untuk menekan beban bioburden akibat patogen seperti S. aureus. Nah, ketika infeksi dan eksudat itu berlebih, sehingga membuat dapat dikendalikan, sehingga si fase inflamasi itu akan selesai lebih cepat, yang dapat memicu proliferasi sel fibroblast dan keratinosit itu aman untuk mempercepat penutupan jaringan luka. Oke, apakah menjawab Asyifatul? Menjawab, terima kasih. Selanjutnya izin menjawab untuk pertanyaan dari Fatima Nayara, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana struktur matriks nano pada modern wound dressing dapat mengatasi kegagalan klinis akibat fenomena burst release dan apa signifikansinya terhadap efisiensi eliminasi bakteri patogen. Nah, di sini saya akan menjawab si struktur nano yang idealnya itu adalah struktur nano yang seperti electrospoon nanofibers atau sistem share cell, di mana dia itu memiliki porositas tinggi dan luas permukaan spesifik yang besar untuk mengontrol difusi zat aktif secara bertahap atau bisa kita kenali dengan sustain release gitu. Dengan meminimalkan pelepasan masif mendadak atau burst release di fase awal. Jadi konsentrasi agen antibakteri itu dapat dipertahankan secara stabil dalam batas ambang terapeutik untuk jangka waktu yang panjang. Tadi kalau misalkan di simulasi itu ada bagian seperti sistem mupirokin atau honey yang stabil hingga 120 jam atau 5 hari gitu. Nah, itu signifikansi klinisnya adalah untuk mencegah risiko sitotoksitas pada jaringan sehat sekaligus memastikan bakteri patogen itu tereliminasi sepenuhnya tanpa celah untuk melakukan kolonisasi ulang gitu. Apakah menjawab Fatima Nayara? Oke, makasih banyak Asti.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.